Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang prinsip inklusi dan eksklusi, ya. Ini masih terkait dengan materi kombinatorika. Jadi dalam hal ini prinsip inklusi dan eksklusi ini merupakan, ya, suatu perluasan ide dalam diagram Venn beserta operasi irisan dan gabungan. Namun dalam pembahasan kali ini konsep tersebut ini diperluas dan diperkaya dengan ilustrasi penerapan yang bervariasi dalam matematika kombinatorik. Jadi kita lihat dulu apa itu prinsip inklusi dan eksklusi, ya. Jadi Anda tidak tidak merasa ini adalah hal yang baru, dan ini sudah pernah kita pelajari, ya, baik di pengantar dari teori grup, ya, atau di dalam himpunan, ya. Sudah belajar himpunan berarti ini sudah tahu rumus yang ada pada ini, dan kita mungkin tidak, Anda mungkin belum tahu ternyata ini adalah prinsip dari inklusi dan eksklusi, ya. Jadi prinsip ini digunakan untuk menentukan kardinalitas dari gabungan himpunan-himpunan yang tidak harus saling lepas. Misalkan A, B, dan C adalah suatu himpunan, maka dapat kita tunjukkan dengan diagram Venn bahwa, ya, ini rumusnya, gabungan dari A dan B, ya, itu berarti panjang A tambah banyaknya himpunan A, ya, tambah banyaknya himpunan B dikurang dengan banyaknya himpunan A irisan B, ya. Dan ini kalau ada 2, kalau 3 berarti A gabungan B gabungan C sama dengan banyaknya himpunan A tambah dengan banyaknya himpunan B tambah banyaknya dengan himpunan C dikurang dengan A irisan B kurang A irisan C dikurang B dengan irisan C, baru dijumlahkan, ya, A dengan banyaknya himpunan A irisan B irisan C. Jadi seperti itu dari prinsip inklusi dan eksklusi. Jadi secara teorema bagaimana, ya? Berdasarkan teorema kita misalkan AI itu adalah sebarang himpunan di mana I itu berada antara 1 sampai N, ya. Jadi N di sini adalah N buah himpunan tersebut, ya. Berapa banyak himpunan itulah yang dikatakan N buah. Tergantung nanti bisa 3, bisa 4, bisa 5. Tapi dimulai dari I-nya itu 1, ya. Jadi kardinalitas dari gabungan N buah himpunan tersebut diberikan oleh, inilah. Jadi ini bentuk dari kardinalitas, ya. Harga mutlak itu menyatakan kardinalitas atau banyaknya, ya. Jadi ini I sama dengan 1 sampai N, ya. AI, ya, ini lambangnya, bentuk dari kardinalitasnya. Jadi sigma dari I sama dengan 1 sampai N, ya. Kita tidak tahu berapa nanti jumlah N buah himpunan, ya, tergantung himpunannya. Kemudian kardinalitas dari AI dikurang dengan sigma, I itu kurang dari J, ya. Di mana AI itu irisan dengan AJ, di mana syaratnya I itu harus kurang dari J ditambah dengan sigma, J itu berada antara I dan K, ya, atau I kurang dari J, J kurang dari K. Jadi kardinalitasnya bisa kita tuliskan AI irisan AJ, ya kan, irisan AK dikurang dengan min 1 pangkat N tambah 1, ya, gabungan dari AI di mana I sama dengan 1 sampai N, ya. Ini teoremanya, ya. Oke, kita akan melihat contohnya. Oke. Dalam sebuah kelas terdapat 25 mahasiswa yang menyukai matematika diskrit, ya. 13 mahasiswa menyukai aljabar linier dan 8 orang diantaranya menyukai matematika diskrit dan aljabar linier. Berapa mahasiswa terdapat dalam kelas tersebut? Jadi kita misalkan A itu himpunan mahasiswa yang menyukai matematika, ya. Sedangkan B itu himpunan mahasiswa yang menyukai alin, ya. Sedangkan himpunan mahasiswa menyukai kedua mata kuliah itu kita nyatakan dengan simbol A irisan B, ya. Banyaknya mahasiswa yang menyukai salah satu dari kedua mata kuliah.
tersebut atau keduanya kita nyatakan dalam bentuk kardinalitas seperti bunyi teorema A gabungan B, maka rumusnya ini masih simple ya. Karena terdiri dari dua himpunan, maka banyaknya himpunan A tambah banyaknya himpunan B dikurang dengan banyaknya himpunan A irisan B. Ternyata banyaknya himpunan A 25, B-nya 13, sedangkan irisannya itu kurang dari 8, maka hasilnya 30 ya. Jadi kenapa bisa seperti itu ya, sesuai dengan yang diketahui di soal ya. Maka hasilnya adalah 30 orang mahasiswa dalam kelas tersebut. Oke, baik ya. Selanjutnya kita akan melihat contoh nomor 2 ya, menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi. Contohnya adalah berapa banyak bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi oleh 7 atau 11. Jadi ada dua kriteria ya, habis dibagi oleh 7 atau 11. Jadi dalam menyelesaikannya kita misalkan dulu P yang pertama adalah himpunan bilangan bulat positif tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 7. Itu pemisalan yang pertama. Sedangkan Q adalah himpunan bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 11. Dengan demikian P gabungan Q adalah himpunan bilangan bulat positif tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 7 atau habis dibagi 11 ya. Jadi kalau kata atau berarti kan lambangnya seperti ini ya. Gabungan. Jadi satu lagi P irisan Q itu himpunan bilangan bulat positif tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 7 dan habis dibagi 11. Jadi sahabat sharing ilmu harus tahu kuncinya ya. Jadi kalau ada kata atau itu berarti kita menggunakan ini ya, gabungan ya. Sedangkan ketika katanya dan ya, itu berarti irisan P irisan Q. Itu yang harus sangat perlu diperhatikan ya. Kemudian kita lihat ilustrasinya. Jadi kita buat dalam bentuk diagram Venn biar memudahkan kita. Ada himpunan P, ada himpunan Q ya, di mana P tadi itu banyaknya kardinalitas P itu 142. Dari mana ya? Nanti kita akan tahu dari mana 142 itu. Ini ilustrasinya ya. Sedangkan P irisan Q inilah yang kita perlu cari. Berapakah himpunan P dan Q ya, artinya berapakah himpunan bilangan bulat yang tidak melampaui 1000 tadi yang habis dibagi 7 dan 11. Inilah yang kita tanyakan, yang ditanyakan. Sedangkan himpunan Q itu adalah 90. Oke, itu ilustrasi dalam bentuk diagram Venn. Kita akan melihat dari mana 142 tadi. Jadi P itu ya, banyaknya atau kardinalitas P itu, himpunan P itu yaitu 1000 dibagi 7. Tadi kan ada dua ya. P itu kan himpunan bilangan yang tidak melampaui 1000 yang habis bagi 7. Berarti 1000 bagi 7 hasilnya 142. Sedangkan Q itu 1000 dibagi 11. Karena tadi kita misalkan bahwa Q itu adalah himpunan bilangan yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 11 ya. Dan hasilnya adalah 90. Jadi untuk mencari P irisan Q itu adalah 1000 dibagi dengan KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil dari 7 dan 11. Jadi 1000 dibagi 77. Jadi KPK 7 dari 11. Jadi kan sudah tahu ya bagaimana mencari KPK, itu sudah belajar di SD. Jadi bagi yang lupa konsep KPK itu bisa diulang lagi konsep dasarnya ya. Jadi Ibu di sini tidak menjelaskan lagi, Ibu anggap Anda sudah bisa. Jika memang merasa masih belum bisa, silakan Anda mempelajari sendiri ya. Jadi harus berlatih gitu. Jadi KPK dari 711 Ibu ulang lagi adalah ini 77 ya, sehingga 1000 dibagi dengan 77 itu hasilnya 12. Oke. Maka ya P irisan Q kita sudah dapat. Sehingga kita mencari P gabungan Q ya. P atau Q. Karena pertanyaannya berapakah himpunan bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 7 atau 11. Jadi ini lambangnya
ya. Maka rumusnya menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi, banyaknya P ditambah dengan banyaknya Q dikurang dengan banyaknya P irisan Q. Jadi 142 ditambah 90 dikurang 12 hasilnya 220. Jadi terdapat 220 bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 7 atau habis dibagi 11 ya. Karena kata atau kan kita gunakan gabungan ya. Tetapi kalau ditanyakan dan berarti sampai sini saja penyelesaian kita. Jawabannya adalah 12. Jadi seperti itu. Nah, ini konsep-konsep yang memang dalam soal itu dalam bentuk kalimat. Jadi kita harus memahami apa maksud dari kalimat dalam soal sehingga kita bisa tahu bahwa bisa mengaplikasikan prinsip inklusi dan eksklusi, dan kita bisa tahu oh ternyata ini P irisan Q atau ini A irisan Q atau ini A gabungan B ya, seperti itu. Jadi harus dipahami benar soal-soal cerita ya. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, pada sebuah klub olahraga itu diketahui bahwa 10 orang menyukai tenis, ya, 15 orang menyukai squash, 12 orang menyukai badminton, 5 orang menyukai tenis dan squash, 4 orang menyukai tenis dan badminton, dan 3 orang menyukai squash dan badminton, dan 2 orang menyukai ketiga olahraga. Jadi dalam contoh 3 ini ada 3 himpunan ya. Kalau contoh 1 dan 2 itu 2 himpunan. Nah, sekarang ini 3 himpunan. Berapa banyak anggota klub yang menyukai sedikitnya satu dari ketiga cabang olahraga ini? Bagaimana kita menyelesaikannya? Kita menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi, rumusnya ya sudah ada. Jadi kita lambangkan tenis itu adalah T, ya kita misalkan squash itu adalah S, badminton itu adalah B, ya. Nah, jadi berdasarkan teorema tadi, rumusnya adalah T gabungan S gabungan B. Jadi kita melihat ingin tahu banyaknya anggota klub. Berarti lambang notasi dari matematikanya adalah T gabungan S gabungan B. Dan ini adalah banyaknya ya, atau kardinalitasnya. Jadi rumusnya seperti ini ya. Kalau yang tadi A, B, C, kalau ini T, S, B. Jadi disesuaikan aja pemisalannya ya. Jadi banyaknya T apa? Ini rumus ya, udah salah rumus. Banyaknya yang menyukai tenis ya, anggota klub yang menyukai tenis itu ada 10 orang berdasarkan yang diketahui di soal. Nah, ini 10 orang menyukai tenis, 15 orang menyukai squash ya, makanya ini 15, B-nya adalah 12, badminton, yang menyukai badminton 12. Dikurang dengan T irisan S. T irisan S itu apa maksudnya? Nah, perlu kita pahami di soal 5 orang menyukai tenis dan squash. Nah, ada kata dan, berarti tenis ya, T irisan dengan S jadi 5. Begitu juga dengan tenis, ada 4 orang yang menyukai tenis dan badminton, makanya dikurang 4. Ini berdasarkan diketahui di soal ya. Nah, ini dia. Di soal kan 4 orang menyukai tenis dan badminton, 3 orang menyukai squash dan badminton. Oke, berarti dikurang lagi, dikurang apa tadi? S irisan B ya. Kemudian 2 orang menyukai ketiga olahraga. Berarti kalau 2 orang menyukai ketiga olahraga, berarti ketiganya apa? Tenis, squash, dan badminton. Sehingga rumusnya apa? Tambah ya. Makanya tambah 2. Ya, dan hasilnya adalah 27. Jadi banyaknya anggota klub yang sedikitnya menyukai satu dari ketiga cabang olahraga ini ada 27 orang ya. Oke, semoga bisa dipahami ya, artinya sering berlatih terus supaya penalaran matematis Anda itu terasah ya. Jadi banyak-banyak memahami soal-soal dalam bentuk cerita, dan ini dan bisa me-apply prinsip dari inklusi dan eksklusi. Nah, ini ada latihan ya. Jadi silahkan nanti dikerjakan sebagai latihan Anda di sendiri ya, secara pribadi, nanti dikumpulkan via OpenSimka ya. Demikian materi hari ini tentang mata kuliah matematika kombinatorika ya. Hari ini kita telah membahas prinsip inklusi dan eksklusi. Oke, baik sahabat sharing ilmu. Sekian dulu untuk kesempatan ini. Kita jumpa lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.